Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rizfa Trianingsi. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di video kali ini akan membahas mengenai ilmu pendidikan Islam bertema pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Definisi dari pendidik. Pendidik merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam membina dan mengarahkan orang lain menuju kematangan atau kedewasaan melalui proses pemenuhan kebutuhan, pengetahuan, adab, dan keterampilan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendidik merupakan sosok yang dinilai bertanggung jawab dalam mengarahkan atau membina orang lain yang tentunya adalah peserta didik. Nah, sehingga dari proses pembelajaran yang berlangsung itu terjadi interaksi, yang dimana interaksi tersebut harus membawa orang lain atau peserta didik menuju proses kematangan atau kedewasaan. Ini bisa dicapai dengan proses yang sangat panjang. Nah, cakupannya sangat luas. Ada pengetahuan, pemahaman, kemudian ada adab dan akhlak, serta sikap, etika, serta keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan skill. Istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam yang pertama ada murabbi. Terjemahan secara bahasanya yaitu merawat atau memelihara. Secara sederhananya, murabi itu bermakna yang mendidik. Murabi adalah pendidik yang membina kepribadian, menumbuhkan potensi peserta didik, membimbing secara bertahap menuju proses kematangan. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua yang mendidik aku pada waktu kecil." Nah, Robbi di sini kan mendidik, memberikan contoh yang baik, memberikan ilmu pengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua merupakan pendidik yang paling utama, yang memiliki tarbiyah, yang memelihara dan mendidik. Apalagi menjadi seorang ibu, yang nantinya akan menjadi madrasatul ula. Istilah yang kedua ada mu'alim, artinya yang memiliki ilmu pengetahuan. Ini biasanya merujuk pada pengajar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 diceritakan bahwa Nabi Adam diajarkan berbagai ilmu pengetahuan sehingga ia memiliki kapasitas untuk menjadi seorang khalifah. Wa'allama. Itu dikatakan wa'allama, artinya penanaman ilmu pengetahuan, maka orang yang melakukan proses alama, pemaparan pengetahuan itu disebut orang yang mu'allim. Istilah yang ketiga ada mudaris, artinya orang yang mengajarkan, yaitu seseorang yang berusaha untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan, nah, melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, serta mengajarkan apa yang belum diketahui oleh peserta didik. Istilah yang keempat yaitu ada mu'addib, bermakna seseorang yang menanamkan adab kepada diri seseorang. Nah, sebelum mengajarkan adab kepada orang lain, maka harus diawali dari dirinya sendiri dengan mendisiplinkan adabnya. Dalam artian mendisiplinkan akhlaknya, sikapnya dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian ia ajarkan adab-adab tersebut kepada peserta didik. Istilah yang kelima yaitu ada mursyid. Ini biasanya merujuk pada penyebutan seorang guru di dalam lingkungan thariqah atau tasawuf. Nah, yang lebih sederhananya adalah orang yang mengarahkan, menunjukkan, menyelamatkan. Yang lebih simpelnya lagi adalah orang yang membawa atau menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Nah, maka apabila seseorang itu menuju ke tempat yang ditujunya dengan selamat, karena arahan dari orang yang mengetahui itu, nah, mursyid inilah yang dimaknai tadi, itu seorang penyelamat. Memberikan petunjuk juga orang yang menyelamatkan. Baik, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik memiliki kedudukan yang tinggi. Artinya, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi pendidik yang mengajarkan ilmu. Karena ilmu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Guru dianggap mulia karena yang pertama menyebarkan ilmu pengetahuan, membina akhlak serta memperbaiki akhlak. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, pendidik ini termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan guru bukan hanya sekedar profesi biasa, melainkan amanah yang bernilai ibadah. Kemudian pendidik sebagai orang tua kedua. Karena di dalam proses pendidikan, pengajar berperan membantu membentuk akhlak, mengarahkan perilaku, membimbing sikap, membantu perkembangan kepribadian dan spiritual peserta didik. Artinya tugas guru bukan hanya sekedar mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk peserta didik itu menjadi pribadi yang sopan, yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Nah, karena itu, hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam Islam harus didasarkan dengan yang pertama kasih sayang. Artinya, dalam proses pembelajaran itu dilakukan dengan cara lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh kepedulian sebagaimana orang tua kepada anaknya. Kemudian, hormat. Peserta didik harus hormat kepada pendidik karena guru sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing kehidupan. Kemudian ada hubungan antara guru dan peserta didik harus dijaga dengan baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kemudian ada perhatian. Nah, guru memperhatikan perkembangan peserta didik, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, sikap, maupun nilai-nilai keislaman. Kedudukan yang ketiga adalah pendidik sebagai agen transformasi. Artinya, guru sangat berperan penting dalam mengubah, membangun, memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui proses pendidikan. Artinya dalam pendidikan, pendidik membantu menciptakan generasi yang berilmu, generasi yang memiliki ilmu dan wawasan yang sangat luas. Kemudian masyarakat yang beradab. Artinya masyarakat yang memiliki nilai, yang memiliki moral, etika, dan perilaku baik, serta perkembangan peradaban yang maju. Artinya masyarakat itu berkembang baik di dalam ilmu pengetahuan, budaya, serta nilai-nilai keislaman. Contoh implementasinya, guru membiasakan kepada peserta didik untuk mengucapkan salam, pembinaan karakter, membiasakan sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, menghormati orang lain. Contoh nyata, guru guru membiasakan salam dan doa sebelum belajar serta menanamkan kejujuran. Nah, kemudian guru mengajarkan pentingnya membantu orang lain, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, yang nantinya peserta didik itu tumbuh menjadi pribadi yang memiliki sikap empati dan tanggung jawab sosial. Tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, transfer of knowledge. Tugas pendidik ini menjadi pengajar yang dimana guru berperan penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara benar, terarah, dan sistematis. Dalam pendidikan Islam, proses pembelajaran bukan hanya saja sekedar memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Guru membantu peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak paham atau kurang paham menjadi paham. Nah, contoh implementasi nyata, guru menjelaskan materi pembelajaran, kemudian memilih metode yang tepat, serta memberikan evaluasi latihan, kemudian tugas. Membantu mengembangkan berpikir kritis para siswanya. Yang kedua, sebagai pembina. Guru bertugas mengarahkan dan membantu peserta didik
menjadi agar berkembang sesuai dengan ajaran Islam dan mencapai kematangan secara jasmani maupun rohani. Nah, implementasinya memberikan nasihat, mengarahkan perilaku dan pergaulan yang baik kepada siswa. Yang ketiga, sebagai pembina akhlak. Nah, artinya, dalam proses pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada mencerdaskan intelektual saja, tetapi juga membentuk akhlak dan moral. Implementasinya, menanamkan kejujuran, membiasakan adab Islam, menanamkan rasa tanggung jawab dan amanah. Contoh, guru membiasakan siswa mengucapkan salam, menghormati guru, dan berbicara sopan kepada orang tua. Kemudian, tugas selanjutnya adalah sebagai teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Maka sebelum belajar, sebelum mengajarkan adab kepada peserta didik, maka harus diawali terlebih dahulu dari dirinya sendiri yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Maka apabila sudah memiliki adab tersebut, maka diajarkan adab-adab lain kepada peserta didik. Nah, tujuannya memberikan contoh perilaku yang baik, membentuk karakter siswa melalui keteladanan, menumbuhkan rasa hormat peserta didik. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Nah, memberikan contoh yang tidak baik. Selanjutnya adalah sebagai motivator. Artinya guru bertugas mendorong dan memberikan semangat kepada peserta didik supaya mereka percaya diri, kemudian rajin dalam belajar, lebih rajin lagi dalam ibadah. Tujuannya adalah menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan rasa percaya diri siswa, menumbuhkan motivasi spiritual. Contoh, memberikan apresiasi dan pujian serta menghargai usaha siswa. Yang terakhir ada sebagai evaluator. Guru bertugas menilai perkembangan peserta didik, baik itu dari segi ilmu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, tujuan dari penilaian tersebut agar guru mengetahui keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, mengukur perkembangan akhlak dan keterampilan, serta memperbaiki proses pembelajaran. Nah, implementasinya memberikan ujian dan tugas, melakukan penilaian sikap, mengamati perilaku sikap, serta mengevaluasi kemampuan praktik. Contoh, guru menilai peserta didik dalam pembacaan Al-Quran, kemudian menilai praktik-praktik ibadah seperti praktik wudhu, sholat, kalau dalam pendidikan Islam. Kemudian akhlak-akhlak siswa sehari-hari. Karakteristik pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik seorang yang alim. Artinya ini juga menjadi persyaratan bagi seorang pengajar untuk mengajar. Seorang mu'alim, bekal pertamanya adalah ilmu. Maka seorang pendidik harus terus belajar, harus terus mengupgrade ilmu pengetahuannya, agar ia terus dibekali dirinya dengan ilmu. Nah, agar mampu menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ditegaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang tak berilmu. Nah, ditegaskan juga bahwa proses pencarian ilmu itu, maka seorang pendidik harus terus meningkatkan kualitas keilmuannya. Ditegaskan juga dalam Quran surat Toha 114, "Wa qur rabbi zidni ilman." Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Nah, artinya mencari ilmu itu adalah proses yang tidak pernah berhenti, minallahdi ilalahdi. Nah, guru dalam Islam tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya. Seorang pendidik harus menguasai mata pelajaran, kemudian terus belajar dan mengupgrade ilmu pengetahuannya serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta mengajarkan ilmu pengetahuan itu yang bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena seorang pendidik yang memiliki ilmu pengetahuan luas itu mempermudah yang pertama dalam menyampaikan materi, menjadi sumber inspirasi serta menanamkan kecintaan terhadap ilmu kepada peserta didik. 2. Memiliki adab yang baik. Nah, jadi guru itu merupakan yang digugu dan ditiru, yang menjadi teladan baik buat peserta didiknya. Menjadi teladan baik buat peserta didik. Nah, maka sebelum menanamkan atau membiasakan adab yang baik kepada peserta didik, maka guru harus mengawali dirinya sendiri
yaitu dengan bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, sehingga yang dilakukan oleh guru itu menjadi role model untuk peserta didik. Nah, jangan sampai seseorang guru itu memberikan contoh yang tidak baik kepada peserta didik, sehingga itu yang menjadikan hal yang dicontoh oleh peserta didik. Karakter yang ketiga memiliki sifat robaniyah. Artinya dalam implementasi pembelajaran, seseorang guru memiliki sifat robaniyah. Dalam artian suatu saat guru itu harus bersikap tegas, harus bersikap bijaksana kepada peserta didik, dan pada di saat yang lain, ia harus juga memiliki sikap kasih sayang yang luar biasa seperti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian bersikap ikhlas dan sabar dalam mendidik semua peserta didik. Nah, keikhlasan membuat pendidik itu lebih tulus dalam membimbing peserta didik. Nah, ilmu yang disampaikan dengan hati yang ikhlas biasanya itu lebih mudah diterima dan memberi pengaruh positif terhadap karakter siswa. Nah, sabar dalam mendidik itu ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Artinya, maka bersabarlah Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, dalam proses pendidikan, setiap peserta didik itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sikap yang beda-beda, memiliki tingkat pemahaman yang beda-beda. Nah, memiliki latar belakang yang beragam-ragam, serta perilaku yang berbeda-beda. Nah, karena itu, seorang pendidik harus memiliki kesabaran agar mampu mendidik secara efektif dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Guru yang sabar akan membimbing semua siswa, baik itu yang terlambat dalam belajar tanpa menghina, meremehkan, tapi justru mengulangi penjelasan materi sampai siswa itu paham, memahami perbedaan kemampuan dan karakter peserta didik. Nah, kesabaran ini sangat penting karena mendidik bukan proses yang instan. Nah, pembentukan ilmu dan akhlak itu membutuhkan proses dan waktu serta ketelatenan dan keteguhan hati. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu memiliki kemampuan dalam menyampaikan ilmu dengan baik. Kemampuannya dalam berbicara, kemampuannya dalam menyampaikan ilmu, metode, kemudian strategi dan lain-lain sehingga ilmu yang disampaikan memang benar-benar diterima dan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melihat kondisi psikis peserta didik. Jadi dalam mengajar, setiap pendidik harus mampu melihat kondisi kejiwaan peserta didik, harus mampu melihat kondisi kejiwaan peserta didiknya. Jangan sampai suatu saat, contoh peserta didik itu yang malas atau contoh peserta didik yang tidak bersemangat dalam belajar, itu langsung dicap dengan peserta didik yang malas atau tidak pintar. Tetapi setiap guru itu harus melihat di balik itu. Apa yang melatar belakangi peserta didik yang tadi itu kurang bersemangat belajar, yang mungkin di rumahnya itu baru saja dimarahi oleh orang tua, atau sedang sakit, dan lain-lain. Nah, sekarang memasuki peserta didik. Definisi dari peserta didik, ada beberapa terminologis peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada murid, bermakna orang yang memerlukan atau membutuhkan proses pendidikan. Kemudian ada mutarabbi, peserta didik dalam arah manusia yang senantiasa membutuhkan pendidikan, penambahan pengetahuan dan keterampilan, serta pembimbingan jiwa dalam mengembangkan akhlak. Sehingga mutarobi ini berusaha mengambil ilmu, akhlak, hikmah, dan mengambil pembelajaran yang lebih dari pendidiknya. Maka dapat dipahami bahwa peserta didik merupakan seseorang yang mengalami proses pengembangan diri atas segala potensi yang dimilikinya. Nah, yang pertama ada potensi jasmani. Nah, ini adalah potensi yang sifatnya fisikal dan itu perlu dirawat, dikembangkan karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak sama diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Nah, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ada potensi ruhani. Nah, yang melekat juga pada diri manusia. Nah, sebab manusia jasmani tanpa ruhani itu seperti mayat.
Maka disebut manusia yang sempurna adalah yang jasmani dan rohaninya itu terdapat dalam ikatan tubuh. Maka potensi rohani juga perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, yang mana pengembangan potensi rohani ini juga bentuk manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meniupkan ruh kepada jasa ja, ke, kepada jasad manusia itu sejak berlangsung dalam kandungan. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 129, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya itu dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian ada potensi akal. Nah, sebab manusia berbeda dengan makhluk lain, karena itu penting dalam menuju kesempurnaan manusia, yaitu insan kamil, yaitu menyempurnakan akal manusia, juga penyempurnaan potensi akal ini juga melalui pendidikan. Sebab manusia lahir tidak tahu apa-apa, akalnya sudah ada tetapi perlu disadarkan, perlu diarahkan, atau jika akal itu tidak dikembangkan atau tidak dididik, maka manusia itu hanya sebatas hewan. Nah, namun saat lahir mana ada manusia yang langsung bisa berhitung, berbicara, kecuali manusia-manusia pilihan seperti Nabi Isa. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia lahir tidak mengetahui apa-apa. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian ada potensi akhlak. Nah, karena memang apalagi dalam pendidikan Islam itu esensi dari pendidikan berlangsung itu akhlak, nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu kita punya potensi untuk memperbaiki akhlak yang tadinya tidak baik, itu harus menjadi manusia yang berakhlak baik. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang pertama, tugas utama dalam peserta didik adalah mempelajari ilmu dan mengamalkan sepanjang kehidupannya. Lebih dari itu, setelah ia mempelajari, maka ia berusaha untuk mengamalkannya. Sebagaimana pepatah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, maka seakan hampa, seakan ia tidak bermanfaat. Begitu juga bagi seorang penuntut ilmu. Selesai mempelajari, ia akan juga berusaha mengamalkan ilmu yang sudah ia dapatkan sehingga ilmu itu benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, kewajiban peserta didik yang pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin mengulang-ulang pelajaran, memupuk persaudaraan antar peserta didik, serta menghormati dan memuliakan guru, serta bertekad belajar seumur hidup. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama dari sisi jasmani. Nah, peserta didik harus mampu mentazkiyah tubuhnya dari kotoran, najis, makanan dan minum yang haram. Peserta didik harus menjaga agar setiap kebutuhannya itu semuanya dari bahan-bahan dan diperoleh lewat secara yang halal dan baik. Nah, jadi apa korelasi antara makanan yang bersih, yang halal dengan keberhasilan proses pembelajaran? Ilmu yang dipelajari lebih mudah dipahami ketika diperoleh dengan kondisi jasmani dan ruhani yang baik. Peserta didik yang mengonsumsi makanan yang halal dan baik akan lebih mudah menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan semangat belajar. Kemudian dari sisi ruhania, peserta didik harus membersihkan pemikiran, jiwa, dan hatinya sebelum menuntut ilmu pengetahuan dari akal, nafsu, dan hati agar ilmu yang disampaikan oleh pendidik dapat terimplementasi dengan baik. Nah, bagaimana mungkin seorang pembelajar mendapatkan ilmu sementara dalam hatinya itu penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik, penuh dengan kesombongan, pemikiran yang tak baik yang bersarang di dalam hatinya. Nah, pikirannya, maka ilmu yang disampaikan oleh gurunya tidak akan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Karena dengan hati yang bersih dan jiwa yang bersih, maka ia akan mudah untuk menerima ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan
dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Nah, adab peserta didik kepada pendidik. Yang pertama, memuliakan guru, mendengarkan ilmu dengan penuh kekhusyuan, duduk dengan sopan dalam majelis ilmu, berbicara dengan sopan, dan berkhidmat kepada guru. Nah, semua adab ini merupakan upaya peserta didik untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Bagaimana mungkin seorang peserta didik mendapatkan ilmu yang berkah dari gurunya sementara adabnya belum baik. Nah, al-adab fauqal ilmi. Jadi sebelum jauh belajar ilmu, maka setiap peserta didik harus dibekali dengan adab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.